Halo semuanya, Shalom. Kita kembali lagi ke program The Year of Sharing. Akhirnya saya nongol di program yang ini ya. Jadi kalau biasanya cuma di program yang lain, kali ini nongol di program sharing. Dan hari ini saya bersama dengan salah seorang rekan saya, teman saya yang udah cukup lama. Dan entah dari mana tiba-tiba kepengen buat sharing. Jadi boleh silahkan memperkenalkan diri. Thank you. Ya benar, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen sharing. Semoga bermanfaat. Nama saya Angel. Saya ingin membagikan sedikit aja cerita yang pernah saya alami, gimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Langsung mulai aja. Ya, kayak gimana tuh? Jadi itu dimulainya dari tahun 2019 awal. Saya baru tahu kalau aku itu hamil. Oke. Tapi dalam posisi saat itu saya sama pacar saya masih, sekarang udah jadi suami. Waktu itu masih pacar. Waktu itu masih pacaran. Masih pacar, belum menikah. Terus secara ekonomi juga belum settle. Karena uang yang kami punya waktu itu ya kami habiskan buat foya-foya. Ya gitulah, untuk menikmati hidup, namanya masih anak muda kan. Iya. Di situ kita bingung banget. Ini gimana? Aku hamil gitu. Yang ada di pikiran kita bukan bagaimana cara bilang ke orang tua, tapi gimana cara kita untuk menggugurkan ini gitu. Oke, jadi option 1 adalah langsung gugurin. Yes gitu. Apa yang bikin kok itu jadi option 1? Ya itu tadi, karena kita merasa kita belum siap menjadi orang tua. Secara finansial masih belum settle banget gitu. Jadi kita kayak terus masih memikirkan juga gimana nanti kata orang-orang, gimana nanti kata orang-orang gereja, kata teman-teman yang mama papa, kasihan orang tua kita nanti malu kayak gitu kan. Jadi kita option pertama udah itu, nggak pernah mikir yang lain dulu. Oke. Terus cara gugurinnya gimana? Udah kita coba dulu sendiri. Gitu. Kalau ibu-ibu hamil tuh kan biasanya banyak pantangannya ya, nggak boleh merokok, nggak boleh minum alkohol, itu semua kita lakukan. Dengan harapan dia akan gugur dengan sendirinya. Gitu. Saya tetap ngerokok, tetap minum minuman beralkohol, tetap mengkonsumsi beberapa barang haram gitu kan. Itu sampai kita lakukan sampai usia kehamilan yang ke-4 bulanan. Oke, jadi selama 4 bulan itu apakah ada efeknya? Sama sekali nggak ada. Aku nggak ngerasa apa-apa. Menunggu keguguran pun kayak kok nggak terjadi apa-apa, malah perut ini makin membesar gitu kan. Terus aku bilang ke pacarku, gimana nih gitu. Gagal gitu. Yaudah digugurin aja pakai dokter. Gitu. Aku punya kenalan temanku dulu sering kayak gitu. Sering kayak gitu. Jadi sering tuh gimana? Iya udah berkali-kali sama pacarnya. Aman gitu. Ya udah gitu. Kamu cari tahu. Dia cari tahu informasi, udah tahu. Keluarlah biayanya sekitar 20 juta. Duit dari mana 20 juta? Tabungan gak ada. Terus aku gak ada 20 juta. Aku gak mungkin jual motor atau jual apa gitu. Nanti jadi orang tua curiga kan. Terus aku bilang, ya udah kamu yang cari biayanya, aku gak mau gitu. Karena di satu sisi aku juga takut kan. Belum pernah masuk ruang operasi, sekalinya masuk ruang operasi melakukan hal seperti itu gitu kan. Terus aku bilang, kamu pokoknya yang cari duitnya, aku gak mau. Dia cari kesana kemari. Selama dia cari itu aku mulai berdoa sama Tuhan. Jadi sebelum itu nggak berdoa sama sekali kayak mengandalkan kekuatanku sendiri gitu. Tuhan, aku tahu aku dosa. Dan aku tahu kalau aku harus menggugurkan ini, aku jadi lebih dosa lagi. Tapi aku juga nggak tahu gimana caranya untuk nggak tahu jalan lagi gitu. Jadi aku berserah semuanya sama Tuhan. Terus setiap hari itu aku nyanyi tak ku tahu kan hari esok. Itu aku setiap hari nyanyi itu sambil nangis. Kayak karena satu-satunya pengharapanku saat itu cuman sama Tuhan. Sama pacarku pun aku sudah nggak berharap karena dia kayak udah ketutup gitu matanya. Apalagi udah jalan 4 bulan lebih itu kan lama-lama jadi sayang gitu sama anak yang dalam perut itu kan. Udah mulai keluar naluri ibunya. Terus aku suka bilang sama anak ini gitu,
maafin mama ya, aku nggak bisa mempertahankan kamu kayak gitu. Kayak sedih banget. Terus akhirnya udah jalan hampir 6 bulan, aku tanya lagi, gimana udah dapat pinjaman apa belum? Udah nih gitu, temen aku bisa ngasih pinjaman 20 juta tapi baru cair minggu depan. Kamu siap-siap ya, minggu depan kita ke Jakarta gitu. Oh, jadi si dokter ini di Jakarta? Di Jakarta posisinya. Minggu depan kita ke Jakarta, seminggu lah kita ke Jakarta gitu. Di situ aku bukannya seneng ya karena akhirnya bisa digugurin, tapi malah kayak sedih, kayak orang patah hati gitu loh. Jadi setiap malam itu nangis, aku kayak ngobrol sama anak ini kayak, sorry bentar lagi kita bakalan pisah kayak gitu. Tapi aku ya tetap berdoa, tetap nyanyi pokoknya lagu itu setiap hari. Terus udah tepat 1 minggu, ayo duitnya udah ditransfer apa belum? Temanku nggak jadi ngasih pinjaman. Oh, jadi bail out dianya? Iya, nggak jadi kasih pinjaman karena dia ada keperluan lain gitu. Di situ aku bukan sedih, malah seneng nih. Seneng akhirnya nggak ada pinjaman gitu. Terus gimana gitu? Terus dia diem. Terus pokoknya beberapa hari itu dia masih bingung. Akhirnya tiba-tiba dia bilang, udah kita lanjutin aja. Maksudnya gimana gitu? Aku senang banget. Ya udah kita lanjutin aja, kita nikah, kita bilang orang tua kalau kita dalam kondisi seperti ini. Itu bulan ke-5 kehamilan? Hampir ke-6. Hampir 6. Okay. Di situ mulai muncul kekhawatiran yang lain nih, kayak udah mulai, kan dari kemana aku udah mulai seneng nih kalau misalnya nggak digugurin. Mulai muncul kekhawatiran kayak, tapi nanti kalau anakku cacat gimana? Karena sudah melakukan yang karena pengen ngegugurin yang selama itu ya? Sama kehamilan kan obat-obat semua aku minum, konsumsi nggak karu-karuan. Kalau anakku cacat gimana? Aku nggak siap gitu. Tapi tiba-tiba kayak ada yang menguatkan aku. Di hati aku tuh ada yang bilang, kalau Tuhan mengizinkan kamu untuk melakukan hal yang baik, Tuhan akan tolong. Terus kayak ya udah ayo bilang gitu. Udah pacar aku ke Jakarta bilang ke orang tuanya, aku di Surabaya bilang ke orang tuaku. Reaksinya gimana tuh pertama kali? Ekspektasi kita berdua adalah orang tua kita marah yang meledak-meledak, nggak karu-karuan, tapi kita udah siap-siap tuh. Akhirnya aku ngomong, Ma, Pa, aku hamil. Kondisi sekarang aku sudah jalan 6 bulan. Aku minta maaf. Ya aku minta maaf segala-segalanya. Terus reaksi orang tuaku adalah, Mama kecewa sama kamu. Kenapa baru bilang sekarang? Kalau kamu bilang dari awal, Mama bisa bantu jaga anak itu gitu. Kayak wah, kayak Tuhan terima kasih. Respon orang tuaku ternyata nggak semeledak itu. Mereka masih mau mengampuni aku gitu. Aku kayak bersyukur banget sama Tuhan, kayak jalannya tuh semua dibikin mulus gitu, nggak seperti apa yang kita bayangkan di awal waktu itu. Itu juga sama calon mertua waktu itu ya? Itu responnya juga sama? Calon mertua waktu itu marah sama suamiku. Tapi waktu mereka datang ke Surabaya, mereka sangat menerima aku, kayak happy gitu. Happy akhirnya mereka punya cucu gitu. Kayak God, kalau aku sampai waktu itu ngegugurin anak ini, aku udah dosa. Aku menghancurkan impian orang tuaku yang pengen punya cucu kayak gitu. Jadi Tuhan gantikan itu dengan kebahagiaan ya? Yes. Terus akhirnya kita USG kan, itu kan posisi udah 6-7 bulan kan, anak udah kelihatan ya, udah jadi gitu. Aku tanya sama dokternya, anaknya gak apa-apa dok? Enggak apa-apa, ini sehat kok jantungnya. Masa sih dok, coba dicek lagi gitu. Kayak aku gak percaya kalau anak ini gak kenapa-kenapa gitu kan. Aman kok bu, kenapa gitu? Oh ya udah gak apa-apa. Ya udah akhirnya kita menikah saat aku kandungan usia 8 bulan. Kita menikah, aku udah gak peduli lagi sama yang namanya malu. Aku cuman seneng banget. Mungkin orang tua aku malu, tapi aku salut sekali dengan mereka. Mereka juga sudah biarin aja. Paling orang-orang cuman ngerasani, cuman ngomongin di belakang itu
beberapa bulan setelah itu mereka akan lupa ya gitu kan. Kayak menikah selesai, saat lahir aku tuh masih nggak yakin kan kalau anak ini tuh baik-baik aja. Saat lahir aku melihat anak ini sempurna, nggak ada yang kurang sedikit pun, jarinya semua lengkap, jantungnya semua bagus, dia nangis. Kayak di situ aku kayak, Tuhan terima kasih karena Tuhan udah ngampunin aku, terus kasih aku bonus anak yang begitu sempurna gitu. Sampai malah saat dia bertumbuh sekarang, anak itu udah umur 3 tahun hampir 4 tahun, pinter banget. Aku setiap ngelihat perkembangannya dia, ini kalau bukan Tuhan yang baik sama aku nggak akan pernah bisa merasakan ini semua gitu. Kayak di awal kita khawatir ekonomi kita belum stabil, tapi sampai sekarang aku belum pernah merasakan sedikit pun yang namanya kekurangan. Puji Tuhan. Oke, ini salah satu kebaikan Tuhan yang akan aku selalu ingat. Ini hal anak ini juga yang udah merubah hidup kami berdua gitu. Oke. Jadi semua kekhawatiran, semua ketakutan itu benar-benar ketika anak ini lahir benar-benar berubah 180 derajat jadi kebahagiaan buat keluarga. Yes, gitu. Benar. Aku sejak anak itu lahir, aku janji, Tuhan aku mau jaga anak ini. Aku mau hidupku pokoknya buat Tuhan gitu. Kayak dari aku yang awalnya pelayanan itu cuman ya udah biar mamaku seneng, sekarang aku jadi pengen cari pelayanan gitu. Sebagai bentuk terima kasihku sama Tuhan. Karena udah begitu besar pengampunan yang sudah Dia kasih gitu ya. Betul. Karena kayak seringkali kita kan mikirnya kalau kita udah bikin dosa yang dosa banget gitu, mikirnya kan masih layak tak aku masih dikasih pengampunan gitu kan, masih dikasih berkat gitu. Aku kan cuman sampah gitu, aku merasa waktu itu aku sampah. Kalau Tuhan mau buang aku, Tuhan bisa buang aku sekarang gitu. Dosa aku udah banyak, aku udah mau melakukan dosa lagi nih sekarang. Tapi begitu cara Tuhan untuk ngomong sama aku melalui apapun. Kayak gimana tuh? Ternyata pacar aku waktu itu kenapa kok dia mau pikirannya berputar 180 derajat itu karena ada satu temannya, mamanya temannya dia tuh bilang, ngasih tahu dia pokoknya, jangan digugurin, anak itu kasihan, itu sudah besar anaknya gitu, sudah nggak apa-apa, tanggung jawab aja gitu. Pokoknya dia Tuhan melalui mamanya temannya itu bilang seperti itu. Kalau suamiku waktu itu nggak cerita ke mamanya temennya itu mungkin tidak akan terjadi juga gitu kan. Jadi Tuhan mengirim semuanya tuh dengan tepat sekali waktunya. Dan kalau memang Tuhan udah berencana mau digagalin kayak gimana juga nggak bisa. Yes, benar. Sekuat apapun kita mencoba, kalau Tuhan bilang bukan ya bukan. Gitu. Aku sekhawatir apapun, kalau Tuhan bilang jangan khawatir ya jangan khawatir gitu. Orang kita punyanya Dia kok. Oke. Jadi buat teman-teman semua juga kalau pas lagi ngerasa bahwa banyak hal yang dirasa nggak mungkin bisa terjadi dalam hidup kita, ya belum tentu, karena kita punya Tuhan yang luar biasa gitu ya. Jadi melalui pengalaman ini, hal apa yang paling membekas buat kamu? Hal yang bisa aku pelajarin ya. Kita semua tuh punya dosa, beda-beda bentuknya. Tapi jangan pernah kita merasa ketika kita dosa, kita itu ya udah sekalian aja dosa gitu. Karena Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Penyayang, Tuhan yang akan membalikkan semuanya, Tuhan yang akan menjaga kalau kita benar-benar mau kembali kepadanya. Jadi kalau kita memang mau bertobat, kita mau kembali, pasti akan selalu ada jalan gitu ya. Pasti ada jalan. Meskipun nggak kelihatan, sekarang masih nggak kelihatan, tapi rencananya pasti mendatangkan kebaikan gitu ya. Mungkin kita bisa sama-sama melihat gitu ya karya kasih Tuhan gitu ya. Dengan kalau tadi aku dengernya awal mulanya adalah dengan adanya kasih yang Tuhan kasih ketika kamu di awal pengen ngegugurin anak ini, terus lama-lama sayangnya keluar, itu kan bagaimana Tuhan ngasih kasih itu yang bikin akhirnya kamu mau untuk menyayangi anak ini gitu. Ya, dan satu lagi ya, mungkin selama
berapa 7 bulan tuh aku menyembunyikan kehamilan tuh, Tuhan selalu ngasih kesempatan tuh di tengah-tengah itu, ayo jangan gitu. Tapi aku selalu kayak menghiraukan gitu, enggak, aku tetap mau dengan cara ini gitu. Di tengah-tengah ntar Tuhan tuh kayak bilang lagi jangan gitu. Dari hati kecilku tuh bilang jangan. Cuman egoku selalu bilang udah lanjutin aja gitu, jangan tobat kayak gitu. Sering banget kan kita tuh kayak gitu. Tuhan sudah sering banget manggil kita, cuman kita kayak pura-pura nggak denger gitu loh. Sebenarnya kita tahu itu Tuhan ngomong, tapi sengaja enggak lah, nanti aja lah gitu. Ya, aku masih happy dengan ini gitu. Aku bisa nih ngelakuin ini sendiri gitu. Ya luar biasa ya bagaimana Tuhan bisa nggak cuman menyayangi keluarga Angel tapi dia juga membentuk ya, maksudnya dengan kalau Tuhan pengen manggil anaknya balik itu ada aja caranya gitu. Gampang banget pasti. Kan mungkin kayak nggak mungkin udah di planning jauh hari kan, ini pasti ini hamil kan gitu kan, nggak mungkin kan. Kita juga nggak mungkin punya planning ke sana gitu. Tapi kalau memang Tuhan mau pakai berbagai macam cara ya pasti bisa aja kalau dia udah sayang sama anaknya gitu. Oh iya, anyway sekarang anakku udah 2. Iya. Sekarang anaknya udah 2. Ini bukti dari cinta kasih Tuhan lagi. Yang kita awalnya bingung anak 1 gimana ekonominya, sekarang kalau anak 2 ya puji Tuhan kita gak pernah kekurangan sampai sekarang gitu. Selalu Tuhan cukupkan. Iya, aku juga heran kenapa bisa ya gitu. Even belum akhir bulan duit tinggal 20.000 itu pernah. Cuman nih kita masih bisa-bisa aja makan gitu. Itu pemeliharaan Tuhan banget sih menurutku. Hal kecil tapi itu luar biasa. Kadang-kadang aku pikir-pikir Tuhan selalu cukupkan gitu ya. Tuhan akan mencukupkan sesuai dengan janjinya. Ya luar biasa. Dan ya kayak gitu tadi ya, kadang kita udah takut banget, kekhawatiran tuh begitu kuat di awal, tapi jangan lupa bahwa Tuhan tuh pasti ada buat kita juga ya. Ya luar biasa. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Mari kita doa dulu ya. Kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami, terutama buat Angel dan keluarga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pengampunan-Mu, atas berkat-Mu bagi Angel dan keluarga, di mana Engkau telah percayakan 2 orang anak dalam keluarga ini untuk dapat dibimbing dan diajar sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan, sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang selalu sertai mereka sekeluarga dan juga 2 orang tua mereka juga Tuhan, yang bersama-sama untuk membimbing keluarga ini dan hidup bersama semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Engkau penyertaan-Mu yang nyata Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan, yang selalu mengajar keluarga Angel juga Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu yang selalu melimpah buat keluarga anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh melihat karya-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa ada anak-anak-Mu yang Kau pilih untuk dapat berbagi, menceritakan kasih-Mu yang luar biasa dan dapat menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you sudah mau sharing, dan semoga bisa jadi berkat juga buat banyak orang. Thank you semuanya.